Kartika menyerah 20. Kepergian Abimanyu kembali ke rumah mertua juga diantar Kartika yang sudah menunggu di sungai melepaskan senyuman. Abi yang melihat menundukkan pandangan mencoba menjaga hati. Ditunggu kembali dan 3 bulan berlalu tapi tak kunjung datang. Rindu yang menggebu masih menghantui. Ia hanya ingin melihat cukup dari kejauhan. Sebentar saja. Tidak ada niatan merusak hubungan yang telah terikat. Ia berusaha rela untuk kebahagiaan lelaki yang dikasihi meski sakit. Malam yang gelap hanya ditemani lampu teplok menghabiskan waktu kebersamaan di teras rumah. Keduanya sudah berbaikan. Kartika membaringkan kepala di pangkuan cinta pertama dengan ibu memijat sayang kaki anak tunggal mereka. Semua hening. Menikmati kebersamaan hanya sekali-kali obrolan keluar lebih banyak suara hewan malam yang bersua. Maafkan Bapak, ucap pria sepuh mengelus rambut putrinya memulai obrolan menatap ke depan gelapnya malam. Kartika mendongak menanti kelanjutan penuturan ayahnya. Begitu pula ibunya menunggu yang akan beliau sampaikan. Maafkan Bapak, tidak seperti sosok Bapak dan suami yang kalian inginkan. Istrinya tersenyum tersentuh meski suaminya terkenal garang keras kepala menakutkan tapi di mata beliau ada kelembutan dan perhatian tanggung jawab yang tidak mereka lihat. Suaminya dari awal menikah sama sekali belum pernah ucapan yang diucapkan dengan nada tinggi apalagi sampai menyakiti yang biasa terucap untuk orang luar. Kartika pula lantas melingkarkan tangannya di perut sang ayah itu tidak benar. Ayahnya ayah yang hebat. Dia dan kita beda jalan. Dia tidak sejalan dengan kita. Dia bukan golongan kita. Kita bukan golongan mereka. Tidak mungkin bisa bersatu. Akan sulit jika memaksa. Maafkan Bapak memisahkan kalian. Kartika mengangguk ke atas. Seharusnya ia tidak menghukum ayahnya sejauh itu. Ayahnya hanya ingin terbaik untuknya. Tidak ingin ia terperangkap kerasnya adat yang berbeda. Itu bukan tempatnya. Walaupun ia sudah berusaha tapi kenapa sakit ini masih sangat terasa. Rindu terus rindu meski tahu tidak akan pernah memiliki. Sulit sekali menghapus rindu yang harusnya sudah tidak ada. Yang ada semakin dalam semakin hari rindu itu semakin menggunung. Ia tidak kuat. Bapak sudah membatalkan lamaran kalian. Sekali lagi Kartika tersenyum ke arah beliau sebelum menunduk lagi dengan pikirannya. Allah, beliau mengerutkan kening. Apa beliau salah dengar? Menoleh ke istrinya yang sepertinya juga bingung. Tangan yang memeluk jatuh ke bawah. Pikiran panik takut terjadi sesuatu ke anak satu-satunya. Matanya tertutup. Beliau langsung membopong membawa masuk digeletakkan putrinya di atas kasur. Tanpa bersuara beliau panik memegang kening yang hangat mencari sesuatu. Kenapa wajah anak beliau? Tidak, tidak. Ini tidak boleh terjadi beliau mencoba menolong. Digosok tangan yang sudah lemas tidak ada gerakan dengan kedua tangan besar berpindah ke telapak kaki yang sudah dingin. Mungkin putrinya kedinginan. Kartika tidak juga kunjung mau bangun. Tidak mungkin putrinya. Pak Baskoro jatuh lemas terduduk di lantai. Asteris asteris asteris. Semua warga maupun tamu desa berbondong-bondong ke kediaman Pak Baskoro. Saat warga antusias hendak membantu lebih dalam ditahan Abah. Cukup menunggu di sini. Biar beliau dan pemilik rumah yang merawat jenazah sampai nanti hendak disalati baru warga boleh usung badan agar kenangan cinta pertamanya di warga berhenti di 22 tahun silam. Selama ini tidak ada yang tahu kemana perginya putri si tuan rumah. Hanya berani bertanya ke istri tidak berani tanya langsung ke beliau. Istri beliau hanya menjawab seperlunya tersenyum, ada, sehat, di rumah saudara. Tanpa mereka tahu Kartika pergi sesudah kekasih hatinya tidak kunjung kembali setelah menunggu sekian lama. Kamar ini. Kenangan Abah menggelinding ke belakang saat dulu berkunjung setelah diizinkan menemui putri pemilik rumah. Nuansa ruangan masih sama seperti dulu saat pertama dan terakhir beliau berkunjung tidak berubah letak dan dekorasinya. Bibir tersenyum Kartika tertidur pulas dengan tenang di tempat tidurnya. Baginya masih sama cantiknya seperti dulu. Tidak ada rasa yang bagaimana-bagaimana. Sebenarnya beliau tahu Kartikanya telah tiada. Tahu pula selama ini masih ada di sekelilingnya menemani suka curi-curi pandang sama seperti dulu tapi beliau pura-pura tidak melihat. Abah sendiri yang memimpin merawat jenazah. Semua juga sudah disiapkan yang selalu tersedia di kas desa jadi tidak susah payah mencari lagi. Saat memastikan semua selesai Pak Baskoro sendiri yang membopong anak tunggalnya tidak boleh ada yang membantu. Sama sekali warga tidak tahu.
Yang ada hanya bayangan Kartika 22 tahun silam. Tidak ada warga yang julid apalagi menghakimi. Hati mereka terlalu bersih saling mengasihi sesama tetangganya yang jumlahnya tidaklah terlalu banyak. Siapa kalau bukan tetangganya yang akan sudi membantu saat kesulitan? Jangan sampai menyakiti satu sama lain. Kompak saling membantu dan menghargai. Kali ini keempat pemuda dari kota ikut membantu menggali. Terasa berat tidak terbiasa bekerja seperti ini. Bahkan, bodyguard Raya yang ototnya kemana-mana berkali-kali memutar lengan ke belakang kalah jauh dengan tenaga warga. Tadi sebelum berangkat sudah mewanti-wanti tuan putrinya agar jangan banyak gerak supaya ia masih bisa menghirup udara segar nantinya setelah tugas menggali tanah selesai. Jangan buat ulah. Aku masih ingin bernafas. Buat ulah. Gak lihat Vika belum sadar. Kemana pula itu dua anak? Semua ikut ke rumah duka hanya meninggalkan ketiganya di kontrakan itu pun Ilham sudah hendak menyusul. Raya bertugas menemani dan memastikan Vika dalam keadaan baik-baik saja. Ini anak pingsan atau tidur sih? Lama banget bangunnya. Cepat tutup pintu depan atau aku kunci sekalian kalian dari luar. Ancam Ilham tersenyum miring melihat gadisnya menggerutu. Dengan muka ditekuk dikunci pintu setelah menutup agak keras kesal. Sudah tahu temannya tidak kunjung bangun masih saja cer asteris ewet. Saat kembali ke kamar sudah penuh penghuninya. Keduanya duduk bercengkerama di pinggiran kasur. Tuh banguni Vika. Dari tadi tidak bangun-bangun. Tangan kecil Lily mengusap wajah tubuh yang berbaring dengan sekali usap saat itu pula Vika mulai menemukan kesadarannya. Energinya terlalu besar. Vika tidak kuat. Komentarnya pelan kemudian cuek kembali sibuk mengobrol dengan temannya yang lain. Raya lantas mendekat membantu temannya untuk minum. Mata rasanya masih sulit untuk dibuka. Masih terlalu lemas tenaganya banyak terkuras habis. Vika tidur saja. Saran gadis kecil itu sebelum disembur disalahkan lagi. Kalian dari mana saja sih? Sudah tahu desanya seperti ini ngilang mulu. Bukannya bantu. Bukannya dijawab malah masih saja saling bisik-bisik mengobrol. Setelah menyadari temannya mulai mengeluarkan asap keduanya berhenti saling sikut. Lily masih sibuk. Anak kecil sibuk apa? Masak aku di sini baru beberapa hari sudah begini. Kalian sama sekali tidak membantu. Capek banget tahu gak? Aku baru nyampe loh. Kan sudah ada dia. Saat masih bertanya-tanya dia dikejutkan tamu yang baru datang langsung menunduk hormat dalam tarian dengan tangan kanan diletakkan di depan dada dan tangan satunya melebarkan selendang di tangan membuat Raya kaget memundurkan semua badan ke kursi yang ia duduki. Wanita itu yang kemarin menolong menyingkirkan penjahat yang menculik putra Abah. Kamu di sini. Aku harus pergi. Kamu dengarkan dia marah-marah. Saya sibuk. Apa? Dia suruh berduaan dengan penari ini yang terus tidak capeknya melenggak-lenggokkan tubuhnya dengan gemulai. Tidak salah, berdua saja. Benaran dua temanya langsung hilang tanpa berpamitan meninggalkan dia sendiri dengan penari ini. Raya susah payah menelan ludah. Senyum lembut menak asteris Utkan dilemparkan ke arahnya membuat ia semakin kikuk. Kamu boleh pergi. Abis sudah niatnya untuk mengomel. Lebih baik diam sendiri di sini daripada ditemani si dia. Sekali lagi penari itu menunduk hormat tersenyum sebelum menghilang. Akhirnya ia bisa bernafas lega. Tubuhnya merosot ke bawah lega. Awas saja kalian berdua.